Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara OPS. Kali ini kontennya Intip Bos, informasi terkini Portal Bos. Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, penyaluran Bos tahap 1 2023. Kemudian kita akan bahas juga update NPWP subunit khususnya itu untuk sekolah negeri ya. Jadi sekolah negeri sekarang menggunakan NPWP subunit ya, di mana NPWP subunit tersebut adalah NPWP dinas. Kita langsung buka saja portal bosnya. Kita buka daftar penyaluran. Bisa dilihat di sini untuk penyaluran tahun 2023, sekolah saya masuk tahap 1 gelombang 1. Ya, bisa dilihat. Kemudian di sini SP2D-nya belum terbit. Ya, SP2D adalah surat perintah pencairan dana. Jika statusnya belum terbit, ini belum sampai ke rekening sekolah. Kemudian ada pembaruan juga pada daftar penyaluran yaitu status salur. Ya, di sini proses salur Kemenkeu sudah selesai, tinggal nanti berikutnya proses salur dari KPPN ya daerah masing-masing. Kemudian akan masuk salur ke rekening sekolah. Pada nilai salur di atas, ini siswa pagu yang ditetapkan melalui SK Kepmen ya, tentang satuan biaya dan penerima dana BOSP. Lalu tahap 1 di sini ini sesuai dengan kebijakan yang 2023 di mana tahap 1 itu 50% dari nilai salur. Ya, ini sudah sesuai. Kemudian di sini ada pengurang. Ya, pengurang di sini adalah jika teman-teman ada silpa dari dana BOS 2022 atau juga teman-teman terlambat lapor penggunaan dana BOS 2022 secara keseluruhan. Ya, di mana info pengurangan setiap bulannya itu ada dan sudah diinformasikan pada Instagram Alkas ya. Di sini dijelaskan jika teman-teman pada tahun anggaran 2022 terlambat melaporkan, katakan di sini di bulan Februari itu maka teman-teman kena pengurangan ya. Lambat lagi Februari ya tahun anggaran 2022 telat melaporkan atau masih ada beberapa perubahan pelaporannya itu juga mengakibatkan pengurangan ya sampai dengan bulan Juni ya kena maksimal 4%. Itu ya teman-teman. Jika lewat dari 25 Juni maka tidak akan salur tahap 1 dan tidak akan salur juga tahap 2. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan dipahami lagi peraturan Permendikbud Riset nomor 63 2022 ini ya tentang Juknis BOSP. Sudah jelas di situ. Sekarang kita balik lagi ke daftar penyaluran. Sekarang ketika SP2D ini belum terbit, kita tinggal tunggu saja sampai SP2D-nya ini terbit. Biasanya seperti di bawah ini ada nomor dan tanggal itu SP2D. Ya, ketika itu sudah ada, maka dana BOS ini Pagu tahap 1 sudah salur ke rekening sekolah teman-teman. Jika sudah salur, selanjutnya kita bisa lakukan konfirmasi dana BOS. Di sini belum ada konfirmasi karena memang belum salur. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian jika teman-teman belum salur pada tahap 1 gelombang 1, maka teman-teman bisa salur di gelombang berikutnya ya. Seperti tahun kemarin ada gelombang 2 dan gelombang 3. Yang harus dipahami adalah teman-teman sekolahnya sudah ditetapkan melalui SK Kepmen. Ya, jadi dibuka SK Kepmennya, di situ jelas tentang satuan biaya dan penerima dana BOSP. SK Kepmen ini ada 4 lampiran, di mana lampiran 1 itu tentang satuan biaya, lampiran 2, 3, dan 4 ini adalah jenjang penerima dana bosnya.
Nanti ini akan saya bagikan ya jika teman-teman belum mempunyai SK Capman-nya. Ini nanti silakan dicek sekolah teman-teman, eee, tertera di situ akan jelas pagu dan nilai salurnya. Ya, sini saya contoh buka dulu. Di sini yang saya buka lampiran 3 ya, karena yang akan saya cek adalah jenjang SD. Ya, lampiran 3 itu jenjang SD sampai SMP dan SMA. Kita bisa lakukan pencarian menggunakan MPSN untuk mencari sekolah kita ditetapkan jumlah pagunya berapa untuk tahun anggaran 2023. Ini perlu teman-teman cek juga. Oke, sudah ketemu untuk sekolah saya. Ini adalah data pagu siswanya, lalu ini adalah satuan biaya di mana masing-masing kabupaten kota itu berbeda-beda gitu ya untuk penerima dana bosnya. Lalu di sampingnya adalah nilai salur keseluruhan untuk tahun anggaran 2023. Itu SK Capman ini perlu teman-teman cek, jadi teman-teman tahu sudah ditetapkan melalui SK Capman. Jika tidak masuk pada gelombang satu, maka ada kemungkinan gelombang 2 atau gelombang 3. Artinya laporan teman-teman masih dilakukan pengecekan ya. Seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi ke portal Boskemdikbud. Berikutnya itu perbaikan data NPWP. Ya, ini sudah diinformasikan juga pada tahun sebelumnya. Cuma sengaja saya bahas ulang saja karena ada beberapa yang sudah ngisi namun kena cleaning. Juga ada beberapa juga yang belum tahu tentang NPWP subunit organisasi ya. Di mana sekolah negeri itu menggunakan NPWP dinas. Jadi pada isian di sini yang diisi adalah NPWP dinas daerah teman masing-masing, gitu ya. Kemudian subunit adalah subunit instansi yang ada di EBUPOT, ya, di mana NPWP subunit ini didaftarkan oleh dinas atau bisa juga sekolah, ya tergantung nanti dinasnya masing-masing menyerahkan ke sekolah atau memang dinas yang membuat NPWP subunit tersebut gitu ya. Contohnya bisa dilihat di sini, ini adalah contoh NPWP subunit. Di mana NPWP subunit ini adalah NPWP dinas, namun 4 digit di belakangnya itu adalah kode untuk sekolah teman-teman masing-masing. Ya, seperti contoh punya saya, ini adalah NPWP subunit sekolah saya. Lalu di bawahnya adalah NPWP dinas. Seperti itu teman-teman. Yang belum melakukan update NPWP subunit, segera lakukan update NPWP subunitnya. Lalu untuk sekolah swasta, dia menggunakan NPWP sekolah. Jika tidak ada NPWP sekolah, bisa menggunakan NPWP yayasan. Kemudian subunit instansi ini tidak perlu diisi. Jadi yang diisi hanya yang atas saja ya, NPWP yang atas saja. Bisa menggunakan NP sekolah atau menggunakan NPWP yayasan. Seperti itu teman-teman. Sehingga nanti ini akan sinkron pada Dapodik ya. Yang kita update di sini nanti akan update juga pada Dapodik. Kita cek di sini data rekening. NPWP ini adalah NPWP dinas. Kemudian ini update otomatis ya. Kemudian di Dapodik juga sama ya. Ini adalah NPWP terdaftar atau NPWP dinas yang sudah kita update pada update NPWP pada Bosalur. Jika teman-teman masih NPWP sekolah yang lama, yang nonaktif, artinya teman-teman belum melakukan perbaikan data NPWP dan belum juga melakukan eh, menginput NPWP subunit teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Demikian konten kali ini. Semoga informasi ini dapat membantu dan kita tunggu SP2D terbit agar kita bisa melakukan transaksi pada tahap 1 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.